Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motobike. Dan alhamdulillahnya kesempatan malam ini, bentar. Ini nggak malam John, ini pagi hari. Kurang lebih jam 1:30 pagi. Jadi ini kita segerombolan orang yang rada gila sebenarnya. Jam 1:30 pagi kita nge-review motor, ya. Jadi pada kesempatan pagi ini, gue dapat kesempatan untuk nge-review Bejo bebek ijo kepunyaannya Masio. Motor legend, motor bener-bener punya nuansa klasik, dan motor yang paling laku di area Jawa, John. Di Jakarta masuk dalam kategori minoritas, tapi ini menjadi kiblat anak-anak Shogun, baik Shogun SP, Shogun 125, Shogun Axelo, dan Shogun FL, John. Jadi kalau ada segerombol anak Shogun seperti itu, dia datang, semua langsung hormat semua. Jadi malam kan. Jadi pagi ini gue mau mereview tipis, sekaligus ingin menceritakan bahwa motor ini masih original, John. Mulai dari warna, bodi, serta mesin yang masih original. Gila, udah berapa tahun berarti ya? 2001 ke 2024, berarti kurang lebih 23 tahun. Hampir 24 tahun. Ya mungkin seumur teman-teman yang nonton semua. Jadi gue ingin cerita sedikit. Motor ini dulu di era tahun 2000-an menjadi motor favorit untuk balap, John. Pada saat itu banyak merajai ajang-ajang balap, mulai dari motor drag, motor road race, ataupun motor-motor custom yang dibikin seperti GTX. Gila, luar biasa. Pada zaman itu Shogun kancil ini menjadi primadona anak muda, yang mana kalau lu bawa Shogun pasti lu bawa cewek. Gila, luar biasa. Masa dia punah di era 2005-an. 2005-2006 mulai ada masuk Shogun 125 seperti ini nih, punya Mas Givari. Mulai tersingkirkan, bukan berarti nggak laku. Masih laku dan masih menjadi primadona hingga tahun ini. Kita review tipis si Shogun 110 kepunyaan Masio yang dikasih nama Bejo. Tapi sebelumnya intro dulu. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. Oke John, jadi ini unitnya Shogun R110 warna Tosca, original asli bawaan pabrik. Gila ya, masih awet banget warnanya, belum turun sama sekali. Ya mungkin pun kalau turun nggak sampai 10% lah menurut gue ya. Kalau teman-teman semua ngeliat pakai mata telanjang, bukan pakai kamera ini, teman-teman akan ngelihat warna pernisnya itu masih ada lembayungnya, John. Dan inilah yang menjadi sebuah inspirasi anak-anak di tahun 2000-an untuk memodifikasi warna cat motornya dipakein pernis warna lembayung. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat begini, set, pernisnya itu ada warna ungu, ada warna pink, ada warna biru, tapi tipis, tapi bagus, manis banget. So, mulai kita lihat dan kita review dari bagian kepala dulu. Ini gue pastikan bawaan dari lahir. Kenapa gue bilang bawaan dari lahir? Pertama, di sini dia ada bukti sejarahnya, ada lecet di sini, dan gak mungkin ini kalau kalau baru ya, karena ini kayaknya rekam jejak dari bawaan lahir. Dan kerennya lagi, warna sennya itu pekat banget.
Kalau yang masih satu warna, dia warnanya begini John. Tapi kalau untuk Shogun R110 yang sudah 2 warna, sudah two-tone, warna sennya, mika sennya warnanya putih. Ini juga masih bawaan lahirnya. Kalau mika lampunya sudah diganti John. Jadi kemarin diganti sama Masio, tapi ini original baru. Reflektornya pun juga sama, original baru. Jadi kesannya ngedukung sampai ke bagian kepala, sehingga terkesan terlihat semuanya baru. Karena angle di saat kita ngeliat kepalanya itu kan langsung ke sini nih. Ini kesannya baru, dan ini menjadi faktor pendukung terlihat jadi baru juga gara-gara reflektor dan mikanya diganti. Cobain deh, ganti mika dan reflektornya, ganti yang baru, sehingga nanti kepala motor teman-teman tuh terlihat jadi lebih baru. Perawatannya hanya dipoles, cuci, dan di wax gitu. Jadi intinya perawatannya simpel banget, dan material dari Suzuki itu benar-benar tebal. Lihat nih, setebal ini John, nggak tahu berapa mili, intinya tebal banget. Jadi kalau dipukul nggak bunyi per tapi tek gitu. Oke, kita reviewnya selesai bagian sini. Sekarang kita pindah ke bagian belakangnya John. Nah, untuk bagian belakang di sini juga masih bawaan pabrik karena ada rekam jejak ya John. Retak-retak kayak rambut nenek lah intinya, berserabut gitu. Tapi permasalahan ini tuh gampang. Kalau teman-teman mau ngilangin ini, bisa dipernis atau dikasih oli aja, terus dijemur, nanti hilang nih. Cuma sementara. Kalau memang mau bagus lagi ya diganti. Oke, mulai kita bahas. Kerennya, desain dari Suzuki itu sangat simple. Bener-bener kayak speedometer mobil zaman itu tuh, kayak Lancer lah intinya. Dan speedometer ini ataupun kepala motor ini sering dipakai sama anak-anak Satria John. Satria 2 tak, mau itu yang Lumba atau yang LSCM, sering dipakai kepala ini sama anak-anak Satria. Karena kenapa? Simple banget ya enggak? Mulai dari speedometer sampai ke bensinnya, antar bensin, terus ke sen dan high beamnya tuh tertata bagus deh. Ini pun juga masih normal nih, indikator transmisinya masih normal. Jadi kalau dihidupin kontaknya masih nyala. Oke. Umurnya udah sekitar 20 tahun ke atas, tapi masih bisa terjaga, luar biasa ya. Oke, ini masih original, bezelnya pun juga masih original. Terus batok belakangnya juga masih original. Dan percaya nggak percaya, motor ini motor yang paling sedikit bodi kasarnya. Ini biasanya kalau motor-motor pabrikan sebelah pasti bodi kasar, tapi ini bodi halus juga John. Warnanya abu-abu monyet. Terus kita pindah ke holder kiri ya. Holder kiri ini gua kirain dulu ini adalah engine cut atau cut off engine, tapi sedangkan ini sebenarnya adalah high beam, on off high beam. Ini indikator lampu on off. Kalau di Supra ada 3 modul, tapi kalau di Shogun cuma ada 2, off dan on. Gitu. High beamnya di sini. Terus ini seperti biasa ya, indikator sennya, saklar sen. Kanan kiri biasa aja, nggak ada spesial-spesialnya. Terus juga klaksonnya ya begini aja. Seharusnya di sini ada cuk, tapi cuknya mungkin diposting di Facebook sama Masio. Lumayan buat nasi padang dapat lah. Oke, terus ini bawaan orinya juga, tapi masih lentur tuh. Mungkin sering diludahin sama Masio. Ya, jadi kalau soapnya udah keras, ini masih empuk, masih bagus lah. Sayangnya ini nggak orinya tuh dia hampir sama kayak Satria Lumba, agak panjang tapi warnanya gelap, warna hitam. Cuma bukan kondoman kalau yang Shogunnya. Kalau Satria 2 tak dia kondoman. Spion baru, original, bawaan dari bengkel resminya tapi dibeli baru. Sebelah kanannya itu hanya ada saklar hand starter, dan ini adalah dalamnya kabel gas. Sedangkan di situ lubang intip untuk rem depan. Gua nggak ngerti dulu, gua kirain dulu waktu gua punya Shogun ini tuh cacat, ternyata nggak tahu ini apa ya. Mungkin ini pentolan kayak gini tuh di dalam tuh berfungsi kali ya, ada ruang yang kepake di dalam sini ya. Ini begini intinya. Terus ini adalah salah satu aliran modifikasi yang baru, memakai keranjang. Soalnya
Shogun 110R ini sangat kecil banget untuk bagasi dalamnya, sehingga sangat pantas kalau untuk dipakein kayak gini. Ini kapasitasnya mungkin kurang lebih 10 liter, harganya kurang lebih 150-an ya. Dan ini bagus banget buat Shogun R110, dia nggak ada sela, jari gua nggak bisa masuk. Jadi handphone aman banget di sini, rapat ya, rapat banget. Nah, yang gue bilang tadi, dia nggak ada bodi kasar. Bodi kasar itu cuma sedikit. Sampai ke leg shieldnya itu dia masih bodi halus, cat halus lah intinya. Sampai ke bagian sininya juga dia cat halus juga. Sedangkan kalau di pabrikan sebelah udah bodi kasar John. Oke, untuk bagian sini ruang kendalinya, cockpitnya seperti ini. Dan ini masih bisa untuk ngeboncengin anak kecil, masih ada gap, masih ada jarak, sehingga anak kecil umur 0 bulan sampai 5 tahun masih bisa ya, intinya begitu. Oke, terus kita lanjut ke leg shield. Gue di komen yang ini, gue lagi nge-review di komen. Oke, jadi kita pindah ke bagian sini. Untuk mesinnya seharusnya warnanya memang lebih terang, tapi dicat abu-abu monyet, jadi kesannya galak lah gitu ya. Terus bagian sayapnya, nah sayapnya untuk kategori Shogun ini masih bisa di adjustable, jadi masih bisa dipakein ininya doang atau dipakein ininya aja. Nggak seperti Shogun SP yang harus pakai semuanya. Jadi kalau teman-teman ininya patah bisa beli ininya doang, kalau teman-teman ininya patah bisa beli bagian sininya doang. Masih mengikuti tren mode zaman itu. Oke, kita pindah ke bagian belakang sini. Nah, banyak banget yang suka di bagian tengah sampai belakang si Shogun 110 ini karena terkesan ramping banget. Bahkan motor-motor pada saat itu yang memang dominan ramping, ini yang paling ramping sih kalau menurut gue, paling kecil tapi joknya lebar John. Ya, intinya gitu. Nih, bagian bodinya juga masih original. Terus di sini jadi bukan sembarang kolong. Jadi kolongnya itu fungsinya untuk ngestandarin dan ada besinya nih. Tuh, ada besi pegangannya. Jadi kalau nenek-nenek naik ini kan ribet megang belakang, dia megangnya sini bisa gitu loh John. Jadi banyak fungsinya. Seperti gerobak lah, pegangan gerobak lah kalau orang bilang. Ini masih warna ori, strippingnya tapi sudah diganti. Dan sepertinya memang bukan ori lah ini, tapi masih masuk. Nggak kelihatan kalau ini KW strippingnya. Karena yang gue tahu juga infonya stripping ori itu mahal banget. Oke, ini bagian bodi belakang. Terus bukan Suzuki kalau di sininya tuh nggak dilem atau nggak dikabetis. Pasti ini bergetar karena apa ya? Kebanyakan memang nggak dipikirin sih sama Suzuki untuk bagian sini. Gue juga bingung juga kenapa nggak dibikin bracket gitu pegangan bodi, sedangkan dari permasalahan zaman jebot sampai ke Shogun SP ininya bermasalah. Gue bingung juga, padahal anggarannya kalau dibikin nggak mahal sih ya. Ya cuma inilah kekurangan dari Suzuki. Oke, untuk bagian lampu masih mengadopsi dua warna. Ini adalah warna oranye yang masih pekat banget, ini warna merahnya. Jadi masih apa ya, era-era tahun transisi antara tahun 90-an ke tahun 2000-an tuh masih seperti ini. Kalau yang sudah two-tone tadi yang gue bilang warnanya putih gitu. Jadi ada mata kucing di sini. Spakbornya. Nah, ini yang gue bilang, bodi kasarnya ini doang. Jadi bodi kasar di Shogun 110 hanya di spakbor belakang. Ngentang banget gak sih? Kenapa nggak bodi halus juga gitu ya? Ini adalah satu-satunya, bukan satu-satunya sih, untuk di motor tahun 2000-an ini motor yang tidak terdengar sama sekali suaranya. Gue nggak tahu Suzuki pakai mode apa di dalam knalpot sini sehingga dia nggak mengeluarkan suara sama sekali loh. Gue heran banget. Jadi naik motor ini sama kayak naik motor listrik, bener-bener nggak ada suaranya. Makanya kalau mau ngebut pakai motor ini agak bingung juga, kita cuma ngedengerin suara dari si mesin tersebut. Knalpotnya masih dijulukin knalpot semi termos. Kalau yang termos banget itu adalah Shogun Kebo, bener-bener kayak termos emak-emak zaman dulu. Kalau ini udah bagus ya, line cutnya itu juga udah bagus, udah mengarah-arah ke sporty. Tapi kalau yang Tornado tuh garis-garis bener-bener kayak termos. Untuk info shock breaker harganya mahal banget. Ini shock breaker baru kurang lebih di angka 800.000. Luar biasa. Cuma ini nih
yang paling senengin sama teman-teman bebek zaman itu adalah tampilannya benar-benar minimalis tapi padat, nggak over, gayanya juga masih masuk, sama body, stripping, kaki-kaki dan shockbreaker masih pantas banget. Oke, ini bagian sininya. Gue juga mau nginfoin kalau Shogun R110 itu ada dua. Ada yang pakai keteng case, ada yang pakai tutup rantai seperti ini aja, pelindung rantai. Jadi dia ada dua mode yang full ketutup, mode jadul parah, sama ini yang udah semi sporty lah. Ini selera ya, sedangkan sebenarnya ini dipakai juga bisa. Tapi di selera teman-teman, buktinya dia ada baut dudukan untuk keteng case. Sekarang gue mau ngasih teman-teman gimana sih suaranya. Yuk kita coba hidupin. Tapi nggak usah digeber ya John. Starter bisa nggak ya? Bisa nggak? Oh agak lemah coy. Nih. Perhatiin nih. Kalau gue tekan penuh dia nggak mau berfungsi. Mau dong. Biasanya tuh nggak mau. Nah ini suaranya begini. Bener-bener suara angin doang. Jadi kalau kita gas tipis tuh, nggak ada suaranya nih. Oke, cukup segitu aja. Berisik karena udah jam 1:30 malam. Bahkan jam 2 kali nih. Tuh jam 2:07. Jadi suaranya tuh kayak gitu. Motor listrik di era tahun awal 2000-an. Seperti ya, bukan berarti ini motor listrik. Oke, jadi ini layout tampilannya keseluruhannya. Si ganteng parah. Pokoknya motor ini pun juga bener-bener laku banget di daerah Jawa hingga sekarang. Di sini jadi minoritas, tapi di Jawa dia jadi mayoritas. Mayoritasnya di Jawa ini, mayoritasnya di Jakarta ini. Selera sih ya, tapi sama-sama Shogun. Oke, info harganya sekarang sudah masuk di angka di atas 5 juta untuk yang semi bahan. Apalagi warna ini. Ini tuh udah mahal banget nih. Ini kalau pinter ngerawat belasan lah bisa sampai. Apalagi kalau pajak hidup, rapih, tanpa ada kendala bisa masuk di angka 11 juta. So, kalian pilih mana antara 110 atau 125? Kalau Masio udah pasti milih 110. Kalau mau cheat pasti milih ini. Mas Gipari? Keduanya soalnya punya. Wah, jancuk. Songong dia, iyo punya dua-duanya. Oke, jadi ini motornya, julukannya si Kancil. Kalau orang Jakarta bilangnya Maspur ya Om ya, Mamik, Maspur, banyak lah julukannya. So seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman pengen beli Shogun seperti ini, sudah dipastikan ini sudah mulai mahal. Tapi kalau untuk varian warna yang di bawah ini, biru, merah, hitam, mungkin lebih murah, karena ini adalah salah satu warna yang tergolong langka John. Keren lah. Oke John, jadi buat yang penasaran, untuk postur badan segua, berat gue 90 plus, tinggi gue 176 sampai 177. Kalau rambut gue tebelan 178. Jadi seperti ini looknya kalau gue naik di motor Kancil Bejo kepunyaannya Masio. Kayak gini ya. Nih. Masih pantas gak sih? Masih dong. Boleh juga. Oke, gue dibantuin hari ini sama Mas Gifari yang waktu itu tektokan intercoman pada saat ke Jogja. So jadi kayak gini John, kalau gue naikin si Maspur, Kancil atau Bejo ini. Jadi buat teman-teman yang badannya kayak gue big size, gak usah takut karena masih pantas. So terima kasih banyak yang udah mau nonton video ini. Semoga teman-teman terhibur, terinspirasi dan termotivasi untuk memiliki motor-motor yang sudah discontinue John. Akhir kata gue mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Motobike Bejo.